ada juga. Jadi beberapa aset itu kita kunjungi langsung on the spot. Kita lihat langsung dipakai apa namanya yang beraktivitas di situ semuanya berkontribusi nggak pada PAD. Dan yang terakhir ini yang lagi kita galakkan juga adalah apakah semua transaksi yang ada di aset Pemprov ini sudah terelektronifikasi atau belum. Dari tahun ke tahun selalu salah satu masukannya adalah tentang aset. Artinya ini adalah PR kita dari tahun ke tahun yang tidak kunjung selesai dan harus selesai di periode ini. Kita kawal bareng-bareng, ini kan era keterbukaan. Itu jangan sampai ada hal-hal yang menghambat program pemerintah. Termanfaatkan daripada tidur. Tadi saya bilang aset itu jangan sampai tidur, aset itu harus kerja keras untuk manusianya. Iya. Jangan ragu-ragu kalau lihat ada yang menarik, segera saja klik di siap sewa Jatim. Nah, supaya bisa tahu alur, kemudian harus kemananya, kemudian nanti akan diproses secara lanjut oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, senang sekali kita kembali dalam Jatim Channel podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini saya sangat berbahagia karena kita kedatangan tamu istimewa yang saat ini adalah seorang anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Beliau berasal dari Dapil 4, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan juga Bondowoso. Ini adalah Bapak Pranaya Yuda Mahadika SP MIB. Saya panggilnya Mas Yuda aja ya Pak ya? Boleh. Ya Mas Yuda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, seluruh Jawa Timur, sehat selalu semua. Wah, tentunya saya berharap juga semoga selalu baik gitu ya keadaannya Mas Yuda. Mas Yuda, ini kan sudah 1 tahun berarti ya kembali duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya. Sambatan apa aja dari masyarakat Jawa Timur yang sudah diterima Mas Yuda? Kalau di DPRD itu tidak pernah berhenti dari adanya sambatan masyarakat ya. Dan kita memang dibayar, digaji untuk menyerap dan memperjuangkan. Nah, jadi itu semua merupakan bagian dari pekerjaan dan itu kita lakukan dengan bahagia. Banyak sekali, Mbak, khususnya. Salah satunya mungkin Mas Yuda? Mungkin hari ini yang paling sering kita dengar adalah untuk akses ke pendidikan yang berkualitas, terus kemudian lapangan pekerjaan. Nah, itu sih 2 itu yang sering kita dengarkan di masyarakat. Nah, ini kan kalau misalnya Komisi C, seperti kita tahu tupoksinya sendiri itu di bidang keuangan dan perbankan, kemudian perpajakan dan juga retribusi, pemegang kas daerah, perusahaan daerah, dan lain sebagainya begitu ya. Problem apa yang ditemukan dalam Mas Yuda sejauh ini mengawasi beberapa tupoksi tersebut? Ya, kalau kita bicara problem tentunya banyak banget problem. Tapi kalau spesifik di urusan Komisi C saja, ini kita bicara masalah yang pertama untuk PAD kita. PAD kita ini jeblok karena Undang-Undang 1/2022 tentang HKPD. Kita jeblok sekitar 4, sekian triliun PAD kita, sehingga Komisi C lah yang harus bagaimana caranya nyari gantinya. Nah, sehingga kalau kita bicara nyari gantinya tentu berbagai usulan, berbagai saran dari anggota Komisi C. Salah satunya adalah optimalisasi BUMD. Itu yang hari ini sedang kita perjuangkan, bagaimana BUMD ini yang setahunnya di angka 500 sekian, tidak sampai 600, bisa meningkat lebih jauh. Karena tetangga kita di Jawa Tengah sementara ini di tahun lalu aja udah 620 gitu. Jadi kita harus mengejar itu, minimal melampaui saudara kita di Jawa Tengah. Yang kedua adalah optimalisasi aset. Aset kita ini banyak, tapi kalau di luar negeri itu Mbak, prinsipnya adalah orang itu, aset itu kerja keras Mbak, untuk negara. Orangnya santai-santai. Kalau di kita ini asetnya tidur, orangnya yang disuruh kerja keras. Nah, ini yang harus pelan-pelan kita putar mindset ini, bagaimana aset kita yang melimpah, Jawa Timur yang punya tanah yang luas, aset yang ribuan Pemprovnya punya, itu bisa menghasilkan untuk rakyat. Nah, itu tadi Mas Yuda, aset tidur. Sebenarnya pemanfaatan seperti apa yang harusnya dilakukan untuk aset di Pemprov Jawa Timur ini sendiri? Ya, aset di Pemprov ini saking banyaknya, saking luas dan banyaknya, mungkin belum semua tersertifikasi. Kalau dari rapat kerja kami di beberapa waktu yang lalu, itu dari 4.600 sekian aset yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur, kita baru bisa mensertifikasi 1.068. 1.068 aset ini pun belum semuanya termanfaatkan. Jadi sudah yang tersertifikasi baru seperempatnya,
Dari seperempat itu juga belum semuanya terpakai dengan optimal. Nah, ini yang sedang kita genjot. Terpakai untuk optimal untuk apa? Satu, tentunya pemerintah yang punya aset ini harus memanfaatkan dari sisi ekonomis dulu pertama, karena kita lagi mengejar target PAD. Kemudian yang kedua juga ada banyak fungsi sosial dan fungsi program. Kita bicara hari ini ada program sekolah rakyat, ada program Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Tentunya bisa lah dikolaborasikan dengan program-program itu. Nah, jadi dua itu sih sebetulnya garis besar umumnya, Mbak Tania. Iya, itu kan tadi sempat disinggung juga bahwasanya pemanfaatan dari aset Pemprov itu masih kurang. Artinya masih banyak aset terbengkalai begitu ya, Mas Yuda? Oh, sangat banyak. Nah, sangat banyak. Ya. Dari aset terbengkalai tersebut, upaya optimalisasi seperti apa yang harusnya dilakukan, Pak? Ya, sebetulnya pertama itu kita harus database dulu, kita harus lengkap. Jadi 4.667 ini kan nggak mungkin mengandalkan person atau manusia ya untuk mengingat di mana tempatnya ya. Harus ada database yang lengkap, dan dari database itu harus ada roadmap yang jelas untuk tersertifikasi. Nah, selama ini kita selalu berkoordinasi dengan BPKAD, antara Komisi C dan BPKAD. Di situ pun kami menyampaikan 4.667 ini apakah semuanya sudah tersertifikasi, apakah anggarannya cukup untuk mensertifikasi, apakah kerjasama dengan BPN sudah cukup baik hari ini, apakah sudah ada pengawalan dari APH misalnya, karena tidak menutup kemungkinan aset-aset itu masih dipergunakan secara tidak wajar misalnya. Nah, itu tadi terkait dengan tanah yang bersertifikat juga ya, itu masih di 1068 ya, bidang yang belum bersertifikat. Yang sudah itu yang sudah bersertifikat 1068 begitu ya. Kemudian ini yang saya terima juga ada 58,2 triliun, itu adalah aset namun PAD-nya masih sangat kecil. Nah, itu gimana nih Mas Yuda? Jadi kalau kita bicara nilai aset, memang dari mulai yang paling strategis di tengah kota Surabaya, kemudian sampai yang di pinggir-pinggir itu di kabupaten kota, sampai yang di hutan-hutan itu kita semua punya, Mbak. Jadi jenis aset apapun kita punya. Gedung yang sudah terpakai atau rumah dinas atau kebun itu semua kita punya. Nah, total kalau dinilai di appraisal itu mestinya kita punya kekayaan sebesar 58 triliun yang tadi Mbak Tania sebutkan. Tapi memang yang bisa kita optimalkan hari ini adalah yang dari 1068. Karena nggak mungkin Pemprov berani untuk menyewakan atau memanfaatkan itu apabila belum tersertifikasi dengan baik. Nah, jadi memang kuncinya awalnya adalah sertifikasi dulu. Tapi bukan berarti kita menunggu sertifikasi selesai 4.667 baru kita optimalisasi. Nah, ini keliru. Harus berjalan paralel, kan begitu. 1068 yang sudah ada, ini kita aktifasi, kita optimalisasi. Kemudian sisanya ini tetap kita sertifikasi sambil terus aktif untuk menawarkan yang ini kepada investor misalnya. Nah, dalam hal ini kita sangat-sangat mendorong, Komisi C sangat mendorong berbagai langkah. Salah satu hari ini yang sudah dimiliki oleh BPKAD dan ini belum dimiliki oleh BPKAD di tempat lain adalah aplikasi Sewa Jatim, Siap Sewa Jatim. Nah, itu kita bisa lihat di situ aset-aset mana milik Pemprov yang hari ini sudah tersertifikasi dan bisa untuk disewa. Dalam arti legalitasnya ada. Jadi legalitas ada, kemudian asetnya sudah bisa disewa karena tidak ada kendala di lapangan. Nah, itu Mbak. Nah, untuk tanah yang belum tersertifikasi sendiri itu sekarang di penguasaan siapa, Mas Yuda? Yang belum tersertifikasi ini juga ada dalam penguasaan Pemprov. Tapi belum tersertifikasi kan artinya legalitasnya belum jelas. Kalau legalitasnya belum jelas, maka memang belum bisa untuk disewakan ke pihak ketiga misalnya, itu belum bisa. Nah, ini yang masih kita dorong terus, bahkan kita selalu aktif berkoordinasi. Jangan sampai dengan alasan anggaran yang minim atau apa sehingga ini terhambat proses ini. Sertifikasi boleh kita jalan, kita roadmap, tapi yang 1068 ini bagaimana? Ini juga menjadi pertanyaan kita ke BPKAD kemarin. 1068 ini apakah semua sudah, masih jauh sekali di bawah yang optimalisasi. Dan ini adalah peluang sebetulnya untuk menambah PAD. Terkait tadi pertanyaan, kok masih kecil? Itu sekitar nilainya 17 miliar kalau nggak salah di realisasi tahun lalu. Nah, 17 miliar ini memang kita masih baru membangun aplikasi itu. Di aplikasi pun kalau nanti selesai ini mungkin bisa kita cek bareng. Baru hanya sekitar puluhan saja aset yang masuk dalam aplikasi itu. Padahal yang tersertifikasi ada 1068. Anggaplah yang 500 sudah dipakai
gedung Pemprov lah, gedung DPRD atau apa lah. Sisanya mungkin 500 lah anggap aja. Lah ini baru puluhan Mbak yang sudah itu. Memang ini semua kan proses ya. Kita memahami semua butuh waktu, butuh proses, sehingga kita pun juga dalam rangka proses itu selalu mengawasi dan mengawal supaya kalau semakin banyak yang masuk di dalam aplikasi itu, pasti akan juga semakin banyak peluang untuk orang menyewa sehingga menambah realisasi dari 17 miliar itu lebih bagus lagi. Nah Pak Yuda, salah satu yang penting juga itu tadi kan aset yang bersertifikat. Akhirnya apa di sini yang menjadi kesulitan beberapa aset tidak bersertifikat itu dari pantauan Pak Yuda sendiri? Ada banyak kendala Mbak di lapangan. Antara lain yang pertama, misalnya ini sudah dihuni oleh generasi ke generasi. Dan itu dulu mungkin karena dalam penguasaan pegawai Pemprov di zaman itu misalnya, kemudian turun-temurun sehingga untuk tanda kutip memindahkan memindahkan penghuni ini, terus untuk mensertifikasi itu mereka melawan, ada yang seperti itu. Ada juga yang karena tanda kutip kita menemukan juga di lapangan itu penghuni yang sudah di sana berpuluh-puluh tahun, tapi juga sudah tersertifikasi, sudah tersertifikasi, tapi tidak ada setoran ke PAD. Juga ada itu Mbak. Nah ini nanti kalau mau diulas lebih dalam, boleh saya kasih titiknya kalau perlu gimana pada kesempatan podcast kali ini. Jadi untuk jadi atensi juga nggak apa-apa. Kita kawal bareng-bareng, ini kan era keterbukaan. Itu jangan sampai ada hal-hal yang menghambat program pemerintah. Terus kemudian kendala yang lain adalah memang proses di BPN tidak secepat itu Mbak. Jadi memang semua itu butuh proses, ada progresnya, dan aset kita yang ribuan tadi, yang Mbak tadi lihat sendiri datanya 4.697, masih ada 3.000 sekian yang belum, dan 3.000 itu kan nggak bisa bim salabim ya. Memang itu proses setahun ya, kita tunggu aja progresnya. Nah itu tadi berarti artinya sekarang itu masih ada banyak aset yang bahkan belum dikuasai oleh Pemprov, artinya dikuasai sama orang lain begitu ya Pak? Iya ada. Kalau secara datanya sendiri, apakah Mas Yuda tahu atau mungkin wilayah tertentu memiliki paling banyak aset yang bukan dikuasai oleh Pemprov? Saya tidak bisa menyampaikan apakah itu wilayah tertentu yang mana yang paling banyak dikuasai orang. Tapi yang saya tahu dengan mata kepala sendiri adalah beberapa rumah dinas. Ini menjadi catatan kita bersama. Salah satunya tidak jauh dari kantor ini, tidak jauh dari Geraha Pena ini ya. Ada rumah dinas yang memang OPD penguasanya itu adalah salah satu OPD Pemprov. Sudah berturun-temurun pegawai kementeriannya yang dulu tinggal di situ. Jadi dulu itu kementerian. Kemudian panjang ya akhirnya ya. Dibahkan ke Pemprov, sekarang udah cucunya apa kalau nggak salah gitu yang tinggal di situ. Nah, sebetulnya Mbak, kalau kita bicara inovasi, BPKAD Jawa Timur saya harus acungi jempol juga karena mereka punya aplikasi selain Siap Sewa Jatim, Mbak. Mereka punya aplikasi internal mereka yang itu seperti Google Map, Google Earth ya. Kita lihat peta Jawa Timur, kemudian misalnya aset di Surabaya, nanti muncul ada warnanya dan ada warnanya Mbak. Jadi ini warnanya merah berarti nggak bisa disewa. Kemudian kuning itu berarti masih menunggu legalitas. Terus hijau ini udah siap sewa, legalitasnya ada dan siap disewa. Kalau diklik nanti muncul alamatnya, kemudian luas tanahnya, peruntukannya muncul. Nah ini sudah pernah kita coba dengan kawan saya yang mau menyewa aset. Dia mengajukan, kemudian diklik, ini hijau. Ketika disurvei di lapangan, ternyata ada orangnya, Mbak. Dan orangnya ya tanggapannya tidak enak dengan kawan saya yang mau nyewa ini gitu kan. Nah, ketika akhirnya kami kejar, karena kalau hijau berarti kan kosong harusnya. Tidak ada setoran PAD. Betul atau tidak? Betul, tidak ada setoran PAD. Berarti kan ini penghuni liar. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah penghuni liar ini dia di situ memang sama sekali tidak keluar uang, atau keluar uang tapi tidak ke kas Pemprov? Ini pertanyaan. Nah, ini aparat penegak hukum harusnya juga ikut, karena ini sudah masuknya ke ranah hukum. Kami sebagai DPRD mendorong terus, bahkan kami pun fraksi Golkar berkoordinasi dengan BPK juga. Dalam beberapa kesempatan kita sampaikan ini loh, beberapa aset-aset liar yang memang ini harus ditertibkan gitu. Aset-aset yang dihuni secara liar maksud kami. Pak, kalau misalnya menemui hal seperti itu ya, artinya aset yang digunakan secara liar begitu ya, harusnya seperti apa penanganannya? Harusnya yang pertama, tentu yang bertanggung jawab adalah OPD pengampunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya BPKAD. BPKAD ini memang sesuai namanya ya, dia harus mengelola aset itu dengan baik.
Kalau misalkan ini juga tidak ditempuh langkah oleh kedua-duanya dalam arti dari OPD pengampu dan BPKAD nggak ngapa-ngapain, ya APH sudah ini. Berarti karena pasti ada main-main di dalam. Mana mungkin orang bisa pakai di situ bertahun-tahun nggak keluar uang. Iya. Nah, ini kan salah. Harusnya bisa menjadi pemasukan PAD kita untuk menambal yang tadi 4 triliun hilang itu. Gitu. Berarti ini kan artinya ada kerugian tersendiri bagi PAD, negara. Pak? Betul, kerugian negara itu. Nah, kalau misalnya kita masih bahas hal tersebut begitu ya. Kemudian bagaimana kalau ketemu sama orang liar dan itu statusnya seperti apa, Pak? Apakah memang harus langsung pergi atau bagaimana? Ya seharusnya memang ada komunikasi ya, komunikasi yang kekeluargaan. Diberikan opsi saja. Kalau memang misalnya seperti tadi kejadiannya. Kalau memang misalnya mau menempati secara berkelanjutan seterusnya, ya dibuatkanlah perjanjian yang proper bagaimana caranya penghuni-penghuni liar ini bisa menjadi legal. Gitu, masukkan ke kas daerah uang sewanya. Tapi kalau memang tidak mau membayar kas daerah, tidak mau membuat MOU yang legal, ya silakan cari tempat lain gitu. Mungkin kalau ada pun uang kerohiman ya silakan dipikirkan, dibicarakan secara kekeluargaan, saya pikir begitu. Tapi kalau dibiarkan begitu berarti kan ada pembiaran, Mbak. Pembiaran itu berarti kan ya diumbar ya istilahnya. Iya, diumbar. Ini kan nggak baik untuk kita. Nah, dari pantauan Mas Yuda selaku Komisi C begitu berapa persentase dari aset yang ada di Jawa Timur yang masih digunakan secara liar itu, Mas? Kalau dari berbagai tempat ya, kami pun belum pernah sampai ke 4.667 aset betul. itu ya. Tapi mungkin kalau ratusan ada lah, kita ini sudah pernah keliling, baik itu bentuk UPT, baik itu lahan perkebunan, baik itu rumah dinas dan sebagainya. Mungkin kalau di persen dari yang sudah pernah saya kunjungi saja, secara kebetulan mungkin itu sekitar ya 10 atau 15% saja sebetulnya. Cukup banyak ya artinya. Ya, itu cukup banyak. Dari yang saya kunjungi. Nggak tahu kalau yang di luar itu ternyata yang sisanya itu semuanya legal misalnya gitu, atau semuanya tidak legal, saya nggak tahu. Tapi dari yang saya kunjungi sementara ini kecil kok sebetulnya. Kecil. Ya. Kita pembahasannya udah lumayan berat. Mas Yuda boleh minum dulu? Ya. Boleh. Yes. Ya, kalau misalnya bahas aset ini memang yang dihadapi ini orang banyak begitu, Mas Yuda ya, akhirnya ya. Betul. Nah, kalau aset di Pemprov sendiri sejauh ini tuh, ini pertanyaan saya sebagai orang awam ya. Aset yang ada di Pemprov ini boleh untuk diperjualbelikan atau hanya untuk disewakan? Kalau sesuai undang-undang, Mbak, itu tidak boleh dijualbelikan. Ya. Tapi yang boleh itu adalah disewakan. Disewakan pun ada berbagai jenis sewa sebetulnya. Nah, pertama adalah sewa biasa. Kemudian yang kedua ada bangun guna serah. Nah, kalau bangun guna serah ini biasanya pemanfaatannya bisa lebih lama daripada sewa. Sewa itu maksimal 1 kali perjanjian 5 tahun. Bisa diperpanjang. Kalau bangun guna serah itu bisa 20 sampai 25 tahun 1 kali perjanjian. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini? Saya dengar kemarin ada calon investor yang ingin membangun hotel, memanfaatkan aset Pemprov di Surabaya. Nah, ada juga itu, dan itu menambah dari 17 miliar tuh nggak tahu sekian miliarnya memang dari itu. Rencananya begitu. Nah, tapi kalau dia konsepnya adalah bangun guna serah, jadi di atas 20 tahun sudah itu untuk pemanfaatannya. Nah, ada juga yang bisnis ini, Mbak, bisnis mie pedas itu yang level 1. Nah, itu ya saya nggak sebut merek. Nah, yang menjamur di berbagai kota itu. Nah, itu banyak dia juga menggunakan aset Pemprov yang ada di Jawa Timur. Di Mojokerto, di Malang, di mana dia buka cabang pakai aset Pemprov. Nah, itu kami senang gitu. Termanfaatkan daripada tidur. Tadi saya bilang aset itu jangan sampai tidur. Aset itu harus kerja keras untuk manusianya. Iya. Gitu. Berarti kan artinya ada aset, harusnya aset itu yang memberikan pemasukan juga untuk PAD itu tadi, begitu ya Mas ya. Nah Mas, strategi dan upaya optimalisasi dari Komisi C sendiri untuk melakukan inventaris ya, pencatatan, kemudian upaya untuk legalitas juga, itu seperti apa? Ya baik, kalau kita bicara upaya Komisi C, sebetulnya dalam berbagai rapat kerja pun sudah kita sampaikan, Mbak. Kita memang harus punya roadmap yang jelas, itu yang pertama. Sehingga roadmap itu adalah hasil sharing dari Komisi C dan BPKAD. Kemudian yang kedua, untuk penganggaran. Tentu kita mensertifikasi itu juga perlu anggaran. Nah, itu juga kita saling support lah untuk itu ya. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan optimal dalam arti gini, Mbak. Orang itu kan kalau tidak tahu ada barang bagus, itu nggak akan datang.
Artinya sebagus apapun asetnya Pemprov, semurah apapun katakanlah untuk memanfaatkan itu, kalau masyarakat tidak tahu, tentu tidak akan ada yang manfaatkan. Betul. Nah, ketika sudah terlegalisir dan kemudian bisa digunakan dalam arti tidak ada penghuni liar dan seterusnya, maka yang harus kita pikirkan berikutnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini ke pihak-pihak calon-calon investor. Nah, ini tahapan yang lain lagi daripada yang dua tadi. Betul. Karena kita di DPRD mendorong banyak hal terkait, saya pernah usul juga untuk adanya pameran aset, Mbak. Gitu. Bagaimana aset-aset Pemprov itu yang sudah tersertifikasi ya. Nah, itu dipamerkan di suatu forum mungkin dengan kalangan pengusaha, mungkin di luar provinsi, di luar Jawa Timur, katakanlah mungkin di Jakarta atau mungkin di Kalimantan Timur yang orang-orang tanda kutip berduit yang mungkin akan invest ke Jawa Timur ya. Karena Jawa Timur ini kan potensi investasinya menarik, Mbak. Kita terkenal masyarakat pekerja keras, infrastrukturnya juga bagus, kemudian guyup ya kan, jarang ada kerusuhan dan sebagainya. Tapi kalau disertai lagi, ditambah lagi dengan juga ada loh aset-aset yang bagus untuk dimaksimalkan. Sehingga itu sudah mulai dilakukan, Mbak, oleh BPKAD atas usulan dari rapat kerja Komisi C. Dan Pak Ketua Komisi pun juga kemarin menyampaikan untuk program seperti itu diperbanyak lagi. Jadi kita memamerkan, Mbak, misalnya aset di mana ada fotonya, kemudian ada luasannya, peruntukannya untuk apa, alamatnya di mana, semuanya jelas, termasuk juga appraisalnya mungkin kalau sudah dilakukan. Jadi berapa kira-kira. Jadi investor itu punya gambaran, kalau aku invest di situ butuhnya biaya sekian. Nah, itu, Mbak. Nah, ini masih terkait hal tersebut ya, Mas Yuda. Ini kan mungkin masyarakat saya masih, boleh sambil, ya? Iya boleh. Masyarakat tuh masih belum paham betul. Ternyata kalau misalnya Jatim tuh punya aset ini, selain kalau misalnya lihat di aplikasi, bahkan masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang aplikasi tersebut, gitu kan. Itu gunanya podcast Upaya ini, kan? harusnya untuk mempromosikan aset yang ada di Pemprov Jawa Timur itu seperti apa? Ya, yang pertama itu tadi kita perbaiki infrastrukturnya, kemudian kalau kita ngomong promosinya, mempromosikannya tentu banyak cara, Mbak. Yang pertama, kita bisa mempromot aplikasi atau website siap sewa itu. Nah, itu yang harus digaskan. Kemudian, ya tadi saya bilang, masalah siap sewa ini aja belum tentu semua orang tahu. Mungkin orang yang dari studio ini hari ini pun mungkin baru ini dengar siap sewa Jatim gitu kan. Terus yang kedua, tentunya dengan berbagai pameran dan pertemuan dengan para pelaku usaha. Mungkin Kadin atau HIPMI. Nah, itu harus segera diintensifkan untuk ketemu dengan mereka-mereka yang memang ingin membuka usaha. Dan disampaikanlah selain aplikasi tadi juga mungkin ada pameran foto-fotonya itu. Kemudian juga mungkin ada talk show atau sosialisasi tentang bagaimana sih sebetulnya caranya. Apakah setelah milih aset itu terus harus kemana? Ya kan, bayarnya di mana? Nah, kayak gitu-gitu kan jangan sampai orang berminat terus kemudian nyoba terus nggak bisa atau buntu. Pasti itu akan menjadi word of mouth yang kurang bagus di luaran. Kita paling cepat itu mulut ke mulut sih, Mbak, sebetulnya. Nah, mulut ke mulut. Saya sampaikan di forum ini bahwa beberapa gerai mie itu tadi saya sampaikan itu aset Pemprov beberapa. Jadi kalau mereka bisa, harusnya pemirsa seluruh Jawa Timur juga bisa untuk menyewa aset-aset Pemprov. Tinggal kemana aksesnya, siap sewa Jatim, itu silakan diakses. Nah, Mas Yuda, aplikasi siap sewa tadi itu isinya apa aja, Mas? Kita bisa milih di situ, mau butuh lahan kosong atau butuh bangunan, kemudian luasannya seberapa atau butuh gedung perkantoran. Nah, itu nanti di situ akan keluar, Mbak. Terus mau pilih di kabupaten mana, kota mana, itu nanti akan keluar aset Pemprov yang ada di situ. Nah, kemudian nanti bisa dicek juga tentang luasannya, kemudian dia dekat dengan apa, peruntukannya bisa untuk apa, itu ada semua di situ. Lengkap gitu. Berarti ya. Cukup termasuk lengkap, untuk lengkap. Cara sewanya ada di dalam aplikasi tersebut? Nah, cara sewa ini yang belum saya coba. Ini saya baru ngeliat aja, tapi kalau cara sewa belum. Cuman yang pernah teman saya jalani tadi yang saya sampaikan itu adalah bersurat kepada BPKAD. Jadi dia pakai misalnya kalau pribadi ya pribadi, atau kalau punya badan usaha ya badan usaha. Itu bersurat, menyatakan minat, nanti akan diproses kok, Mbak. Nanti akan ada appraisal yang harus dijalankan. Kemudian si calon penyewa juga diundang untuk menjelaskan untuk apa peruntukannya. Yang jelas ya tidak boleh untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma ya, itu pasti. Kemudian
juga nanti akan survei bersama. Itu tahapan-tahapan yang sudah pernah dijalani oleh kawan saya ini, testimoni ini. Iya. Nah, cuman kendalanya waktu survei bersama ternyata ada penghuni liar. Iya, Nah, itu akhirnya tadi. putus itu. Prosesnya nggak jalan sampai sekarang itu. Nah, ini juga bentuk adalah koreksi bagi kita semua. Bukan hanya saya mengkoreksi BPKAD, tapi bagi kita semua, ayolah kita berusaha mengurus legalitas itu yang baik gitu kan. Kalau memang bisa dari liar dilegalkan ya dilegalkan saja. Artinya uruslah administrasi, bayarlah sesuai ketentuan. Nah Mas Yuda, saya bisa bilang kalau aplikasi Siap Sewa ini salah satu aplikasi strategis juga ya bagi Pemprov Jawa Timur untuk kemudian mengembangkan asetnya. Ada upaya untuk mempromosikan kepada masyarakat, Mas? Ya, ini ketika terakhir kali kami rapat kerja juga kami sudah sampaikan, sebagus apapun aplikasi kalau nggak dipromosikan ke masyarakat itu percuma. Sehingga diperbanyaklah forum, dan yang kedua insya Allah nanti ketika acara-acara yang besar seperti misalnya Hari Jadi Jawa Timur atau apa, itu akan disosialisasikan lagi melalui berbagai platform untuk aplikasi ini. Ini kan juga menumbuhkan wirausaha baru Mbak di Jawa Timur Mbak. Harapannya seperti itu ya. Karena sewa aset Pemprov itu walaupun pakai appraisal tapi pasti kalau dengan swasta itu kan pasti beda standarnya itu, kira-kira begitu. Jadi ini peluang juga untuk seluruh Jawa Timur untuk buka. Nah, kemudian yang berikutnya lagi Mbak, juga sudah ada BUMN, yang saya sampaikan BUMN ini yang sudah tertarik dan berminat untuk studi banding. Artinya belajar tentang itu tadi, aplikasi. Pengelolaan aplikasinya ya? Siap Sewa maupun aplikasi internal mereka yang tadi yang merah hijau kuning itu tadi untuk melihat aset-aset itu. Nah, ini nanti akan kami giring untuk berkolaborasi. Jadi aset yang ada di Jawa Timur baik milik Pemprov maupun milik BUMN yang ada di Jawa Timur untuk dipamerkan keluar provinsi. Kenapa kok kita juga ikut mempromosikan aset BUMN? Karena kalau ada investor atau usaha baru yang membuka di Jawa Timur, multiplier effect-nya yang kita harapkan. Tenaga kerjanya dari Jawa Timur, mereka mungkin nabungnya di Bank Jatim, kemudian bayar pajak dan semuanya masuk kas Provinsi Jawa Timur. Akhirnya melebar ya Pak Akhirnya ya, dari beberapa untuk aspek PAD gitu ya. Ngomongin tentang PAD itu yang ditargetkan di tahun ini sebenarnya berapa Mas? Kalau PAD target di tahun ini sebetulnya kita tidak besar, hanya di kisaran 17 triliun kisaran itu. Cuman untuk dalam perjalanannya tentunya kan biasa ada ada perubahan APBD ya. Nah, di situ juga kita sudah melakukan rapat-rapat kerja dan insya Allah mungkin ada tambahan realisasi. Mungkin kemarin karena kita masih shock kena Undang-Undang 1 2022 itu, sehingga kita pasang targetnya masih terlalu pesimis waktu itu. Nah, sekarang setelah rapat kerja kita lihat, oh ternyata kita masih cukup bisa kok menghadapi ini, walaupun memang tidak seprima tahun-tahun lalu waktu belum ada undang-undang ini. Nah, ini dari tadi kan kita sudah bahas kalau asetnya Jawa Timur itu cukup banyak. Kita juga sudah punya aplikasinya. Yang dilakukan Jawa Timur untuk akhirnya bisa mengupayakan aset ini kepakai dengan baik gimana, Mas? Ya itu tadi Mbak, jadi kita berupaya untuk optimalisasi itu dengan banyak hal. Mungkin yang langkah ke depan ini yang akan kita genjot adalah bagaimana aplikasi Siap Sewa Jatim ini maksimal betul dalam pendataannya Mbak. Betul. Itu dulu pertama, karena tadi saya sampaikan di awal baru sekitar puluhan aset saja dari ratusan mungkin ribuan aset yang ada. Sehingga kalau ini sudah optimal, nah sambil jalan kita promosikan. Nah ini langkah-langkah yang ini, dan sosialisasi ini sebetulnya bukan hanya kepada masyarakat umum Mbak, tapi juga perlu adanya komunikasi yang intens antara pihak pemerintah, khususnya BPKAD selaku pemangku aset, dengan para pelaku usaha. Nah ini yang perlu. Kemudian dengan para calon wirausaha yang ada di kampus mungkin. Nah karena yang saya tahu kayak HIPMI itu di tingkat kampus juga ada HIPMI. Nah coba seluruh stakeholder, seluruh pelaku usaha itu harus sering melakukan pertemuan dengan BPKAD untuk melihat peluang-peluang yang ada untuk pemanfaatan aset. Ini yang ke depan akan kita genjot Mbak. Kalau sejauh ini yang sudah dilangsungkan juga seperti itu, mendekati berbagai program itu berarti ya Mas? Pernah dilakukan, itu yang saya tahu persis itu di Bali. Pernah BPKAD pameran di Bali menggandeng Kadin dan HIPMI. Itu cukup bagus antusiasmenya dan adalah aset-aset yang menjadi interest mereka. Cuman ini menurut saya selain di luar provinsi juga perlu dilakukan di dalam provinsi sendiri. Itu bagaimana menggandeng pihak-pihak terkait, pelaku usaha lah khususnya. Kita berikan peluang untuk selama ini kan kita ngelihat pelang gitu ya, aset Pemprov Jawa Timur gitu. Terus
nggak pernah kebayang untuk, oh ini strategis dan bisa kok ini kita ambil. Dibuat Nggak apa pernah gitu kan, ya? dibuat apa, waduh ternyata boleh loh gitu loh. Ini yang harus kita sampaikan, boleh kok pakai aset Pemprov itu, dan insya Allah harganya cukup bersaing, bahkan mungkin lebih murah daripada punyanya swasta yang developer kelas kakap, mungkin begitu. Nah, Mas Yuda ini kan dari Komisi C DPRD Jawa Timur sendiri. Mas Yuda ngelihatnya akan berapa lama lagi, mulai dari penertiban, mungkin kemudian pemantauan aset-aset tersebut, sehingga semuanya bisa rapi. Akan butuh waktu berapa lama durasinya? Ya, kemarin kita sudah pernah menanyakan soal roadmap ya. Itu kan kita bicara roadmap. Roadmap itu harusnya di tahun periode ini sudah bisa selesai. Periode pemerintah provinsi, maksudnya periode gubernur yang sekarang ini harusnya bisa selesai. Targetnya itu untuk mensertifikasi, penertiban, nah kemudian database itu harus selesai di tahun ini, periode ini, sorry. Berarti artinya periode ini cukup bekerja ekstra ya terkait aset gitu ya, genjot betul, dan Komisi C siap kawal untuk itu. Wah, siap. Dan tentunya saya minta Mas Yuda untuk memberikan harapan begitu ya terhadap aset yang ada di Provinsi Jawa Timur, penggunaannya dan juga penertibannya seperti apa? Ya, harapan kami ke depan ini semakin banyak masyarakat juga yang sadar untuk sama-sama kita bahu-membahu, karena ini bukan hanya tugas DPRD, bukan hanya tugas Pemprov untuk meningkatkan PAD. Jadi kalau memang selama ini mungkin ada sedulur yang masih belum tahu caranya, oh begini biar legal, nah itu monggo nanti silakan cari lagi pengetahuannya. Kemudian yang kedua, harapan saya seluruh aset Pemprov itu bisa dimaksimalkan, dipekerjakan dengan keras. Jangan orangnya yang dipecuti, tapi asetnya harus digenjot, harus kerja keras untuk peningkatan PAD Jawa Timur. Nah Mas Yuda, untuk aset sendiri harusnya alurnya seperti apa akhirnya bisa menghasilkan? Itu bagaimana? Ya, alurnya itu tentunya pertama sertifikasi tadi Mbak, itu yang harus paling penting. Tetap ya sertifikasi yang pertama sertifikasi, karena penerimaan daerah itu tidak mungkin kalau tidak legal. Jadi semuanya legalitas harus jelas. Betul. Nah itulah yang kita targetkan selesai di periode ini Mbak. Itu tadi kan alurnya untuk aset ya, sertifikasi dulu, kemudian baru bisa disewakan. Betul. Untuk masyarakat alurnya untuk bisa menggunakan aset Pemprov dengan baik seperti apa Mas Yuda? Yang pertama silakan dilihat dulu, dicek dulu. Kan tadi saya sampaikan ada aplikasi Siap Sewa Jatim. Kemudian yang kedua juga mungkin di lapangan ketika melihat, wah kok ini ada tanah bagus, strategis, cocok buat nanam jagung misalnya begitu, ada plangnya, aset milik Pemprov. Nah silakan ditanyakan kepada BPKAD, juga di Siap Sewa itu ada kontak centernya, bisa ditanyakan ke situ bagaimana alurnya untuk menyewa aset terkait. Biasanya juga mengirim foto dan koordinat, aset yang ini apakah bisa disewa, caranya bagaimana, bersurat kemana, nah itu yang juga pernah saya lakukan bersama kawan saya itu. Dan kawan saya sudah bisa lah, walaupun belum sampai nyewa beneran karena ada penghuni liar tadi, tapi paling enggak sudah tahapan bersurat, diundang presentasi, kemudian appraisal dan survei. Sudah ada 4 tahapan yang sudah dilakukan. Berarti itu tahapannya juga ya, ketika besok masyarakat ingin melakukan sewa ya? Iya betul, sama pasti tahapannya. Kalau udah sampai survei kemudian clear deal semua, ya sudah bisa dimanfaatkan. Jadi hanya ada 5 tahapan, nggak banyak kok sebetulnya. Nah Mas Yuda, kadang itu malah masyarakat nggak tahu kalau misalnya tanah atau aset ditempati adalah milik Pemprov. Untuk mengetahui hal tersebut, kalau dari pemantauan Mas Yuda seperti apa harusnya? Ya biasanya kan kalau kita melihat di di jalan-jalan tuh Mbak, kan ada plangnya itu. Nah kalau udah di plang itu berarti sudah legalitasnya juga udah jelas, itu pasti. Tapi kalau belum di plang ini memang jadi kadang-kadang ambigu dan masyarakat yang nggak tahu kalau dia ada di tanah Pemprov sekarang, ya akhirnya itu tadi beraktivitas di situ tanpa ada kontribusi apapun pada PAD. Nah ini yang sedang kita kita juga dengan BPK juga selalu berkoordinasi Mbak untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya. Kalau nanti ditemukan, maka kita akan utamakan cara melegalisasi dari liar menjadi legal. Itu cara paling utama sih. Ya, mudah-mudahan nggak sampai tahap yang lain. Nah Mas Yuda, Komisi C sejauh ini tuh melakukan pemantauan terhadap aset-aset seperti apa bentuknya? Apakah kemudian mendatangi semua aset yang cukup banyak di Pemprov Jawa Timur atau seperti apa? Selain rapat kerja yang kita lakukan, kemudian kita minta buka data, kita juga datang Mbak ke aset-aset Pemprov itu. Datang langsung ke lokasinya begitu ya? Berarti artinya sudah ada data yang valid? Ya, bahkan ketika ada aset yang belum tersertifikasi pun, tapi sedang dalam proses, juga pernah kita datangi.
kita datangi untuk menjadi catatan. Akhirnya kita juga bisa berkoordinasi dengan BPN akhirnya untuk ya walaupun tidak bersurat resmi tapi kan kita juga punya jaringan ya. Jadi tolonglah itu dibantu punyanya Pemprov gitu. Apalagi yang kurang gitu. Tuh. Ada lagi juga yang bermasalah dengan penghuninya, Mbak. Ada juga seperti itu. Itu juga pernah kita datangi, ada di Sidoarjo. Nah, kemudian yang mungkin terbaru ya itu tadi yang saya sampaikan yang nggak jauh dari kantor ini. Nah, itu ada juga. Jadi beberapa aset itu kita kunjungi langsung on the spot. Kita lihat langsung dipakai apa namanya yang beraktivitas di situ semuanya berkontribusi nggak pada PAD. Dan yang terakhir ini yang lagi kita galakkan juga adalah apakah semua transaksi yang ada di aset Pemprov ini sudah terelektronifikasi atau belum. Nah, tapi itu bab lain ya. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi mulai dari yang sewa menyewa, yang nominal besar, sampai yang hanya beli benih jagung 200.000 rupiah. Oh, beli. Itu harus ada catatannya ya berarti? Nah, sekarang kita menggalakkan bukan hanya catatan, tapi elektronifikasi. Jadi real time harus masuk PAD. Gitu. Tidak dicatat kemudian catatan, terus ditotal berapa, terus disetorkan ke Bank Jatim. Bukan gitu. Sekarang kita galakkan elektronifikasi, Mbak. Semua terekord di bank, di PPATK, semua terekord sehingga real time kita bisa tahu PAD kita sampai mana. Berarti sampai kan, nominal terkecil. Iya, artinya semuanya itu bisa dimasukkan ke PAD. Ya. Nah Mas Yuda, kalau misalnya menemukan, dalam tanda kutip tadi liar begitu ya, apakah kemudian didenda atau harus seperti apa ditertibkannya? Ya itu tadi Mbak, saya akan maksimalkan untuk kita maksimalkan untuk melegalisasi aja. Itu. Jadi kita nggak mau ujuk-ujuk terus Satpol PP gitu ya kan, bongkar gitu, enggak lah. Semua ini kan juga manusia kan bisa diajak bicara. Kalau mau ya kita coba kita alihkan dari liar menjadi legal, kita bantu, kita kan guide caranya bagaimana supaya bisa segera legal, dia bisa memanfaatkan dengan tenang, Pemprov juga dapat tambahan PAD. Untuk sewanya PAD sendiri dan ditargetkan bagi semuanya orang yang liar pemakaiannya begitu ya Mas Yuda ya. Itu selesainya akan berapa persen di tahun ini? Semuanya 100%? Untuk di tahun ini saya pikir tidak akan sampai di 100% Mbak. Ini kita aja masih nyoba yang tadi saya sampaikan yang nggak jauh dari kantor ini tuh kita masih akan coba di tahun ini selesai. Baru yang itu. Belum yang tempat-tempat lain Mbak. PR-nya banyak Mbak Komisi C ini Mbak. Nah itu tadi Mas Yuda antara tempat yang sudah ditempatin. Oh ya boleh. Antara tempat yang sudah ditempatin dengan orang yang dalam tanda kutip masih liar tadi, dengan lahan yang memang masih kosong, aset yang masih kosong, lebih sulit mana memang Mas? Sebetulnya sama-sama sulit Mbak. Sama-sama sulit. Tidak ada kemudahan di sini. Tidak ada kemudahan di situ karena ya sebetulnya gini sih, kalau kita memang kuncinya sebagaimana mungkin harus legal, kemudian harus dipromosikan, harus orang tahu, akhirnya tertarik untuk berminat. Itu aja kuncinya. Soal ada penghuni liar ataupun ini lahan kosong, saya pikir itu sama-sama tantangannya sama sebetulnya, tantangannya sama. Berarti antara cari penghuninya atau menghilangkan penghuninya sama-sama susah. Sama-sama sulit. Kalau dari Komisi C sendiri sejauh ini untuk melakukan pemantapan ya artinya dalam melakukan legalitas, kemudian untuk melakukan pemantauan juga, ada beberapa program tertentu dari Komisi C atau bentuk penertiban seperti apa Mas? Ya kita ini sih Mbak, memang untuk rapat kerja ini kita serius betul dengan BPKAD ini dan kita selalu dalam kunjungan kerja, kita manfaatkan kunjungan kerja yang ada itu untuk ke aset-aset itu. Terutama kita utamakan memang aset-aset yang mungkin potensi PAD-nya besar dan sekarang belum termanfaatkan, biasanya gitu. Itu kita manfaatkan yang seperti itu. Nah teman-teman ini kan anggota Dewan ini juga pasti jaringannya banyak, ada teman-teman pengusaha mungkin yang bisa untuk menyewa secara legal, bayar ke kas daerah, nambah PAD. Jadi mulut ke mulutnya itu biar dapat Mbak. Jadi kalau kita udah lihat sendiri secara langsung kan beda dengan tahu di rapat kerja di kantor cuma data. Itu yang sekarang kita genjot di situ. Terkait aset Pemprov Jawa Timur ini sendiri sebenarnya yang paling berpengaruh untuk bisa merapikan semuanya siapa Mas? Ya ini semuanya ada kerja bareng ya. Tapi saya lihat sih hari ini memang kami sangat berharap support dari BPK. BPK? Ya, karena BPK ini biasanya dalam mengaudit itu lebih rinci, Mbak. Mereka memang kan bidangnya kan auditor ya, jadi auditnya itu ini aset yang ini tuh mereka kalau ngambil sampling itu jitu biasanya gitu.
Nah, Rinci ya? iya, rinci dan jitu, tepat yang memang, oh ini ada liarnya nih, ada ini. Nah, itu yang kita harapkan memang kerjasama dengan BPK sehingga dari titik rekomendasi BPK itulah kita bisa melangkah ke berikutnya, Mbak. Dan ini perlu juga diketahui seluruh Jawa Timur. Dari tahun ke tahun, yang namanya LHP BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK, dari tahun ke tahun selalu salah satu masukannya adalah tentang aset. Aset. Artinya ini adalah PR kita dari tahun ke tahun yang Iya. tidak kunjung selesai dan harus selesai di periode ini. Nah, Mas Yuda, pesannya yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Iya. terutama untuk melakukan pengoptimalan Iya. terhadap aset yang ada di Jawa Timur, termasuk juga barangkali yang nonton masih menggunakan asetnya Jawa Timur, monggo disampaikan. Ya, baik seluruh Jawa Timur untuk seluruh yang ingin memanfaatkan aset, jangan ragu-ragu kalau lihat ada yang menarik, segera saja klik di Siap Sewa Jatim. Nah, supaya bisa tahu alur, kemudian harus kemananya, kemudian nanti akan diproses secara lanjut oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. Buat seluruh Jawa Timur yang sudah memanfaatkan aset tapi belum legal, nah tolonglah mari kita sama-sama kerjasama yang baik, kita tidur tenang, enak, tapi Pemprov juga dapat PAD, tentunya sama-sama enak. Itu bagus untuk seluruh Jawa Timur. Nah, Mas Yuda, paling terakhir, ini kalau misalnya aset memang tahun ini benar-benar optimal dan sangat bagus, rapi sekali, apa harapannya terhadap PAD yang ada di Jawa Timur? Ya, kalau kita bicara yang kemarin baru 17 miliar, kami tentunya di Komisi C ini berharap ada peningkatan. Tahun ini pun kami berharap sudah bisa sampai menyentuh hampir 100 miliar harusnya tahun ini. Sehingga di akhir periode ketika tadi semua target yang saya sampaikan sudah tercapai, bismillah mudah-mudahan tercapai 1 triliun untuk dari aset saja. Siap, baik. Semoga kita juga berharap PAD-nya semakin meningkat Amin. dari Provinsi Jawa Timur. Amin. Dan terus semangat untuk Komisi C yang ternyata kerjanya harus ekstra sekali untuk mengurusi aset. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yuda yang sudah berkenan hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya saya Tania Anandita pamit undur diri. Dulur Jatim semuanya, terima kasih sudah menonton di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.